Podcast SMA Islam Sultan Agung 1. Saatnya berbagi ilmu di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pada kesempatan kali ini, pada momentum yang tentunya luar biasa, kita memperingati Hari Kartini, yaitu tanggal 21 April 2021. Nah, karena saat ini saya tidak sendirian, saya akan memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Hajah Upi Lutfia. Kemudian yang kedua ada Ibu Sumi Winarsi. Dan yang terakhir ada Kartono kita, yaitu Bapak Faris Amiruddin MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, karena sekolahan kita ini sudah melaksanakan vaksin, semua gurunya sudah divaksin, kemudian jarak tempat duduk kita juga sudah berjauhan, maka alangkah lebih enaknya kita buka masker aja ya ibu-ibu, bapak. Ya, Supaya bapak lebih ya, nyaman supaya ya. lebih nyaman Ya, dan oke. sesuai dengan protokol kesehatan kita Oke. sudah vaksin gitu. Oke. Nah, karena sore ini dan hari ini momentumnya Hari Kartini, tentu saya akan ngobrol tentang Kartini. Nah, yang pertama nih, melihat perjuangan Ibu Kartini, bagaimana sih seharusnya orang-orang itu melihat perjuangan sosok Raden Ajeng Kartini? Pak Faris bisa diberikan gambarannya atau memberikan penjelasannya bagaimana sih perjuangan Raden Ajeng Kartini? Terima kasih Bu Gasih. Ya. Alhamdulillah ini cukup menarik untuk kita perbincangkan. Ini Hari Kartini, kami ucapkan selamat Hari Kartini ya. Ini 21 tepatnya. Kemarin ini ulang tahun saya ya ini. Selamat ulang tahun Bapak Kartono. Alhamdulillah, berarti ini Kartono beneran ini. Ya, ini Ulang tahun yang keberapa ya Pak ya? ini 25 Bu. Oh 25. Berarti mendekati ya. Harusnya itu 25 sudah. Rasul itu dulunya usia 25 juga sudah menikah ya. Iya. Tunggu Bu Sumi. Ya, itu dia. Ya, ini berbicara mengenai masalah Kartini. Dalam sejarah ini banyak yang tidak diketahui oleh semua orang, bahwasanya Kartini ini pernah belajar di Kiai Haji Soleh Darat ya, salah seorang ulama yang luar biasa di Kota Semarang. Ini makamnya di Berkota ini ya, makam umum yang kita sudah tahu semuanya ya. Iya. Ya, sosok priai yang luar biasa di situ ya, yang tekun dalam agama dan dedikasi kuat dalam menjalankan roda pemerintahan ini Kartini ya. Ia juga merupakan sosok yang luar biasa, cerdas ya. Berbagai bahasa itu ia kuasai, bahasa Belanda, bahasa Inggris ya, bahasa Perancis. Bahkan ia cukup mendalami tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Pada waktu itu R.A. Kartini merasa gelisah ya dengan hatinya. Itu karena apa? Karena beliaunya itu cuma ngaji, baca saja, tetapi ia tidak mengetahui isi mutiara di dalam kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Akhirnya R.A. Kartini itu belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat yang terkenal itu ya, salah satu guru besar dari gurunya Maha Guru ya, salah satunya itu ya murid dari beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu merupakan pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, juga organisasi Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, dari situlah ya R.A. Kartini yang belajar Al-Quran ya, mengetahui daripada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Akhirnya R.A. Kartini itu mengarang buku yang terkenal itu Bu, apa namanya? Habis gelap terbitlah Ya, terang. itu habis gelap terbitlah terang, itu buku terbitan 1922. Itu ia terinspirasi dari isi kandungan Al-Quran itu, minad dhulumati ilan nur ya. Itu saja Bu ya. Ini sosok yang cerdas yang luar biasa, ini yang perlu kita tiru ya. Agamanya kuat, intelektualnya kuat ya, kecerdasan emosiannya kuat. Ini luar biasa, ini seimbangannya ya. Iya, luar biasa sekali. Ternyata saya juga baru tahu pemirsa kalau ternyata beliau Raden Ajeng Kartini yang notabene orang Jawa tetapi sangat luar biasa dalam belajar agama. Iya. Sampai menuntut ilmu
ke pakarnya begitu, sampai belajar dari Al-Quran kemudian minta diterjemahkan ya tadi untuk tahu artinya. Luar biasa sekali. Nah, untuk ibu-ibu ini, ibu-ibu Kartini kita yang luar biasa ini, bagaimana sih melihat perjuangan Kartini yang seperti itu? Boleh dari Ibu Hajah Upi Lutfiah? Boleh. Begini, kalau sekarang kita nggak bicara tentang emansipasi wanita lagi, karena emansipasi wanita sekarang sudah banyak sekali kaum wanita yang sudah maju. Ini semua kita tidak lupa bahwa itu tidak lepas dari perjuangannya R.A. Kartini. Bagaimana beliau awalnya seorang gadis pingitan, terus kemudian belajar, kepingin mendobrak adat Jawa kuno yang dulunya nggak boleh keluar, tapi semangat, kecerdasannya dan lain sebagainya yang dia miliki, potensinya dia inginlah maju. Nah, sekarang kita yang sebagai generasi penerusnya ini, nah kita lihat saja kemajuannya. Kenapa kok wanita-wanita sekarang ya sudah bisa maju, sudah dia jadi pimpinan, sudah tampuk-tampuk pimpinan sudah dipegang oleh Presiden juga wanita, ada ya. presiden ada, menteri sekarang ada, kepala-kepala bagian banyak sekali, ulama, mubalek juga sekarang ya Pak Faris, mubalek kok banyak. Nah, ini semua sebenarnya yang perlu kita contoh, kita ambil pelajarannya, kita ambil itibarnya adalah perjuangan, pengorbanan. Nah, kalau anak-anak atau remaja-remaja sekarang itu mencontoh, melihat, mengikuti, meneladani, kita mengambil pilihan pada teladan-teladan kita yang bisa kita buat contoh, seperti contohnya R. Kartini. Kalau kita di Islam itu ya Pak, perjuangannya Siti Aisyah, betul wah itu Khadijah, mudah sudah, ya. Khadijah, kemudian Sarah dan lain sebagainya. Itu perjuangannya, jangan lihat enak yo, jadi direktur, enak yo, jadi ini, tapi tolong perjuangannya yang diperhatikan, prosesnya dijalankan, semangat dan pengorbanannya. Oke, monggo mungkin Bu Sumi ada tambahan. Silakan Ibu Sumi. Ya paling tidak seperti itulah, karena memang sebetulnya yang diinginkan Kartini kan bukan menjadi wanita yang hebat, itu wanita yang pintar, yang harus jadi pemimpin atau yang harus menjadi seseorang yang hebat, yang unggul sekali, tidak. Setahu saya Kartini itu dia hanya gelisah dengan keingintahuannya untuk belajar. Jadi kesukaannya dia membaca sejak kecil. Dia ketika sudah dari SD, kemudian waktu ke FR ya. Setelah dia kemudian mulai harus menginjak remaja, dia harus dipingit, itu dia tetap punya keinginan untuk membaca. Nah, selain baca, Kartini kan juga punya minat juga untuk menulis. Salah satu cara untuk mengungkapkan pikiran kita adalah menulis. Ketika orang menulis, orang akan bisa menyampaikan inspirasinya tanpa bisa dihentikan oleh orang lain sebelum inspirasinya itu selesai. Nah, Kartini sudah melakukan itu. Jadi dia menulis surat untuk sahabat-sahabatnya, dia menulis buku harian, dia menulis hal-hal yang berkaitan dengan lingkungannya. Jadi bagaimana ketika dia harus berada di rumah karena tidak boleh sekolah, dipingit karena dia mau mulai dilamar ya. Kemudian bagaimana dia menerima adat bahwa dia dipersunting seseorang yang tidak dia sukai, tapi dia harus mau menerimanya karena itu adat. Nah, ini Kartini kan sudah mulai. Jadi dia ternyata tidak hanya belajar dari apa yang dibacanya, tapi juga dia belajar dari apa yang harus dilalui dalam kehidupannya. Tapi saat itu juga dia menuliskan inspirasinya dalam bentuk surat-surat kepada sahabat-sahabatnya, baik yang ada di lingkungannya maupun terutama yang di luar negeri, yang kemudian surat-suratnya itu dibuat, dikumpulkan menjadi sebuah buku yang tadi habis gelap terbelah terang. Ya, mungkin itu dulu. Iya, luar biasa sekali pemirsa. Ketiga narasumber kita memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi tentang perjuangan sosok Raden Ajeng Kartini. Nah, kemudian nih, kalau ngobrol tentang Raden Ajeng Kartini, kita kan sekolah Islam. Tentu kita mengetahui bagaimana sih pandangan Islam terhadap perempuan itu seperti apa, Bapak Farid Aminuddin? Terima kasih Bu Desi ya. Ini
sesuatu yang sangat luar biasa nih pertanyaannya. Ini ya, kalau kita melihat sejarah bahwasanya dulu sebelum datangnya agama Islam itu wanita itu tertindas sekali, Bu. Ya, tertindas. Kita tahu bahwasanya pada waktu itu salah satu sahabat sebelum masuk Islam itu Umar bin Khattab, yaitu ia sampai-sampai membunuh anaknya, mengubur anaknya ya, karena belum datangnya Islam pada waktu itu. Ketika datang Islam ya, itu melarang, membunuh ya, menghapus budak dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam Islam itu sendiri untuk masalah kesetaraan ya, mengangkat derajat itu luar biasa sekali ya. Derajat seseorang itu bukan karena apa namanya kekayaannya ya, bukan karena yang kuat ini apa namanya yang mulia, bukan seperti itu ya, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling dimuliakan oleh Allah yaitu orang-orang yang bertakwa, gitu Bu. Ya, ini untuk masalah perempuan kita juga bisa lihat itu di dalam hadis-hadis Nabi. Siapa yang saya hormati terlebih dahulu? Ibu itu orang perempuan ya, luar biasa sampai 3 kali itu baru seorang ayah atau bapak. Ya, tujuan Allah menciptakan kita ya, ini dalam beribadah ya sama ya, sama-sama. Ketika seorang laki-laki beribadah pada Allah, seorang perempuan beribadah kepada Allah ya, pahalanya ya sama di sisi di sisi Allah itu sama ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengelola khalifah ini ya, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tidak disalahkan kalau perempuan ada yang jadi dokter ya, enggak apa-apa ya, ini mengelola, mengatur baiknya ini baiknya gimana itu. Tapi asalkan di situ selama tidak melanggar kodratnya ya. Berarti menurut Islam itu sama ya di sisi Allah, tapi selama tidak melanggar kodratnya sebagai seorang wanita. Itu kalau ia bekerja silakan bekerja, tetapi ketika ia sudah berumah tangga misalnya, ya kita harus ini tanggung jawabnya apa itu ya, harus disesuaikan antara kewajiban dan tugas yang ada. Dalam Al-Qur'an juga ada nama surat itu ya, An-Nisa itu perempuan, Al-Mujadilah ya itu wanita yang mengajukan gugatan dan lain sebagainya, itu sudah disinggung di dalam Al-Qur'an itu Bu Desi. Luar biasa sekali. Islam sedemikian rupa mengatur bagaimana kedudukan seorang wanita gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pandangan Islam terhadap wanita. Nah, kalau kali ini nih saya mintanya dengan Kartini-Kartini kita, yaitu Ibu Sumi dan juga Ibu Upi. Nah, salah satu gagasan Kartini tentang pendidikan itu adalah orang tua atau ibu, terutama ibu di sini adalah guru pertama bagi seorang anak atau anak-anaknya. Apa yang melatar belakangi gagasan ini sih sebenarnya? Boleh dari Ibu Sumi dulu? Ya, baik. Meskipun kita tahu bahwa Kartini ketika dia memiliki seorang putra, dia tidak sempat merawatnya ya, karena setelah dia melahirkan kemudian beliau meninggal. Jadi secara prakteknya memang kalau dilihat Kartini juga tidak mengasuh anaknya secara langsung, tapi paling tidak kita mengambil nilai-nilai yang diajarkan oleh Kartini. Jadi artinya di sini begini, menurut saya emansipasi yang diajarkan Kartini adalah bahwa meskipun seorang wanita itu tidak bekerja, dia hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, meskipun dia sebagai ibu rumah tangga, dia tetap bisa mengambil perannya untuk mendidik anak-anaknya. Jadi kita lihat ya, dalam keluarga itu kan mesti yang dilihat dulu oleh anak adalah ibu. Entah itu sikap ibunya, cara tertawa ibunya, cara berbicara, bahkan cara berjalan dan sebagainya, biasanya dilihat ibu dulu. Karena umumnya yang lebih sering berada di rumah itu kan ibu dibandingkan ayah. Nah, pada saat seperti itulah
ibu bisa secara tidak langsung memberikan pendidikan kepada anaknya, mulai dari pendidikan dalam hal pendidikan yang berkaitan dengan keduniawian maupun pendidikan yang bersifat agama. Ya. Jadi ibu mengajarkan bagaimana cara misalnya mau menyuapi anak, ya. Jadi misalnya kalau dulu saya mau menyuapi anak saya ketika kecil, saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara tidak langsung saya mengajarkan pada anak saya, kalau kita mau makan, kita menyebut dulu pada Allah, kita bersyukur dulu pada Allah. Habis makan, kita mengatakan pada anak, Alhamdulillah. Biasanya kan seperti itu. Ya. Atau mau bubuk, anak-anak mau bubuk misalnya, ayo doa mau tidur apa? Oh, anak-anak kemudian menirukan cara kita mengajarkan bagaimana misalnya mau bubuk. Kemudian anak-anak misalnya melihat kita sedang mau sholat kan mau wudhu dulu. Loh, kenapa wudhunya kok seperti ini? Anak biasanya bertanya. Nah, saat itulah kita mengajarkan doanya wudhu itu seperti ini. Wudhu itu urutannya harus seperti ini. Wudhu itu caranya mengapa kok harus wudhu? Secara tidak langsung kita beritahu pada anak-anak. Nah, itu paling tidak hal semacam itu pendidikan awal yang dilakukan seorang wanita, terutama seorang ibu untuk anak-anaknya. Ya, ini kalau dari pandangan saya secara umum tentang emansipasi yang disampaikan oleh Kartini tadi ya. Ya, begitu. Oke, luar biasa sekali. Bu Pi, bisa menambahkan? sedikit, Ya. boleh. Jadi kita pernah mendengar, pernah membaca, kan itu ada cerita yang kadang sering di WA itu ya. Wanita mengandung, kemudian melahirkan, kemudian kan bayi itu nanti gimana saya kalau melahirkan, saya dalam keadaan lemah. Tapi kan ibu itu kan diciptakan itu sebagai malaikat. Artinya malaikat itu wakil daripada Allah. Yang mana wanita itu diciptakan sudah dengan kekuatan dan kecerdasannya yang sudah diberikan oleh Allah. Ilmunya itu luar biasa. Mungkin kita katakan zaman dulu nggak ada sekolah. Orang-orang tua kita nggak sekolah. Contoh saya, orang tua saya itu, ibu saya itu nggak kenal yang namanya SD atau SR ya. Tapi alhamdulillah dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, ilmu, karena memang ibu itu kan wakil Allah ya dalam mendidik anak. Makanya madrasah ula, madrasah awal, karena di sosok ibu itulah Allah berikan ilmunya. Jadi insya Allah kalau kita memang orang yang beriman, bertakwa, kita tuh sudah dikasih kok, jangan khawatir. Kita sebagai wanita, insya Allah semua itu bisa untuk menjadi seorang ibu, dan anak itu kan mencontoh. Itu deket banget. apa namanya? Gimana? Madrasatul Ula ya. Ini luar biasa. Itu yang memengaruhi itu ya dari Ibu ya, terutama ibu itu sesuai dengan hadis Rasul Muhammad SAW yaitu al-mar'atu imadul bilad ya. Idza soluhal biladu wa idza fasadat biladi, yaitu wanita adalah tiang negara. Ini tiang negara ini menjadi mendidik anaknya itu gimana, ini yang mempengaruhi ya maju mundurnya suatu bangsa ini ya juga dari seorang wanita itu sendiri ya. Apabila wanita baik maka ya negaranya itu baik ya. Generasi muda ini Luar biasa ya ya, Pak jadi wanita. ya, harus bangga ya. sangat bangga ya bersyukur menjadi Bangga seorang menjadi anak wanita juga ya. Anak dari seorang wanita maksudnya. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali. Ketiga narasumber saya ini, saya sampai di sini tuh terkagum-kagum ya mendengar jawaban ketiga narasumber yang sangat luar biasa, beragam, kemudian banyak memberikan masukan yang ternyata saya ini nggak tahu apa-apa loh, dan banyak sekali yang saya dapatkan dari ketiga narasumber saya ini, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih, pertanyaannya untuk siswa-siswi kita ini, Bu-ibu, dan Bapak juga boleh ya, Pak Kartono gitu. Nah, ini untuk siswa-siswi kita, bagaimana nih cara menumbuhkan spirit Kartini di tengah persoalan bangsa kita, yang mana anak-anak itu kan dulu bisa datang ke sekolahan, kita bisa mendidik secara langsung, bisa memberitahu secara langsung. Nah, sekarang ini kita itu hanya berlangsung secara daring. Bahkan mungkin untuk kelas 10 ini kan kita tidak ketemu ya Bapak Ibu, kita belum pernah ketemu begitu. Nah, bagaimana nih cara kita menumbuhkan spirit Kartini terhadap siswa-siswi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Boleh dari siapa dulu? Boleh lah, boleh. Oke, saya sampaikan dulu meskipun kebetulan tahun ini saya nggak ngajar kelas 10 ya. Iya. Nah, dan paling tidak meskipun saya tidak mengajar kelas 10, saya melihat, saya merasakan, saya ikut juga terlibat dengan teman-teman yang mengajar kelas 10. Nah, kalau dikatakan menumbuhkan, sebetulnya mereka itu sudah punya kok. Mereka sudah punya jiwa untuk bersaing, untuk berprestasi. Ya, jadi istilahnya memiliki jiwa emansipasi lah. Jadi menjadi seperti seseorang ya, seperti sehebat Kartini misalnya. Contohnya begini. Jadi anak-anak itu sudah nggak perlu diberi contoh ini loh, ini tidak, tapi mereka tahu. Mereka dari membaca, kemudian mereka dari mendengar, melihat, apalagi sekarang ada banyak YouTube, ada banyak informasi yang lain, medsos yang lain, yang paling tidak mengajarkan kepada mereka berbuat baik atau bersikap baik sebagai seorang wanita itu seperti ini. Ya, menurut baik dari itu baik dari segi agama maupun dari segi lingkungan sosial budaya yang mereka miliki. Jadi anak-anak itu terutama yang kelas 10 mereka sudah tahu sebetulnya. Tinggal kita itu bagaimana mengarahkannya harus seperti ini. Ya. Apalagi ini kebetulan ya tahun ini angkatan ini ketua OSIS-nya juga perempuan kan kita. Sultan Agung Ya, sudah menerapkan Febiola emansipasi Lintang ya. itu kan. Ya. Nah, si Febiola Lintang ini dia kan dipilih pun ya. Jadi dia karena dia dari kelas 10 itu kan belum sampai setahun sudah ada Mbak Corona datang. Terus mereka Maret belajar di rumah sampai sekarang ya. Nah, ketika dia terpilih menjadi ketua OSIS, itu pilihannya kan meskipun secara virtual, jadi anak-anak kan jadi tahu, oh Lintang itu seperti apa, panggilannya Febiola Lintang seperti apa. Nah, kemudian anak-anak yang kelas 10 ketika masuk di sini mereka paling tidak tahu ketua OSIS-nya aja cewek. Ya, paling tidak berarti kalau begitu anak-anak cewek dia sudah tahu bahwa di Sultan Agung meskipun saya cewek, saya bisa berprestasi. Ya, contohnya itu paling tidak Lintang harus bisa menjadi contoh. Makanya kebetulan ini Lintang kan kelas saya wali kelasnya, kelas 11 IPA 2. Makanya selalu saya pesankan pada Lintang, "Ayo Tang, sekarang kamu jadi panutan dari adik-adikmu, dari teman-temanmu, bahkan oleh kakak kelasmu." Jadi kamu baik atau kamu tidak baik, maksudnya orang akan bisa menilai siapa kamu. Makanya pertahankan dengan baik sebagai seorang pemimpin di OSIS ini. Kamu kan ketua OSIS ya, tunjukkan bahwa kamu meskipun tidak harus jadi ranking 1, tapi kamu tetap punya prestasi, punya hal yang bisa dibanggakan oleh teman-temanmu, oleh guru-gurumu. Nah, itu menurut saya. Monggo kalau mungkin Bu Kiko bisa menambahkan. Ini kalau saya mengawali dari gini aja, bahwa hidup itu pilihan. Nah, dunia itu ada baik dan ada buruk atau jelek. Tinggal kita milih yang bagaimana, mau yang seperti apa. Tapi dengan pilihan tersebut kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, bahwa kita masih muda. Batasan usia muda itu bagaimana? Ini saya sedikit mau kan orang itu aku jenom. Saya ini juga masih muda loh. Semangat ya. ya. Kalau usia sudah banyak. Saya juga muda. Nah, tapi kata-kata muda itu saya melihat dari ini Pak Faris. Ar-Rum ayat 24. Nanti ayatnya gimana saya enggak hafal Pak Faris, tolong atau nanti dibuka. Artinya begini, dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Apa artinya? Kita harus memahami bahwa ketika kita kuat, pakailah waktu kita untuk sebaik-baiknya. Begitu Pak Faris, monggo mungkin ada tambahan. Itu ini apa namanya? Sebentar aja ya, ini terkait waktunya sudah panjang lebar ini ya. Ini mengingatkan untuk anak-anakku semuanya bahwasanya di dalam hadis ikhtani khomsan qabla khomsin ya. Gunakanlah 5 sebelum 5. Satu yaitu sababaka qabla harumika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini kesempatan yang muda ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terlena ya dengan muda ini ya, akhirnya kita nanti menyesal di kemudian hari. Itu ya. Itu terus untuk masalah untuk apa namanya kedua ini ya, giatkan lagi untuk membaca ya. Ini membaca yang disampaikan Bu Sumi luar biasa, membaca di dalam
Al-Quran itu ya, wahyu yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Berarti itu disuruh membaca ya, itu membaca. Berarti kuatkanlah sinergi antara keimanan kita ya, terus intelektual kita ya, pengetahuan kita sama apa namanya emosional kita kepada orang lain. Itu saja Bu kasih ya. Oke. Tak terasa. Oh yang 5 itu. Oh itu. Nanti katakan 5, yang 3 nanti. Oh gitu. Oh berarti saya lanjutkan. Singkat aja. Nggak usah ini Ringkas waktunya saja. di- Iya. Iya, karena kita itu ngobrol sudah banyak sekali dan ternyata banyak sekali masukan. Nggak terasa ya Iya, nggak waktunya. terasa sudah berjalan lama gitu Iya. di sini. Asik ya ternyata. Iya. Kapan-kapan lagi. Oh, gitu. Nah, Siap, nah gini, ternyata poin dan garis besarnya bahwa Kartini itu berjuang dilandasi dengan agama. Kemudian Kartini ini juga merupakan seorang yang tidak mudah berpuas diri. Kemudian untuk siswa-siswi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, kita semua harus meneladani semangatnya, perjuangannya dan prosesnya. Jangan, tidak ada semua itu harus berproses, tidak ada yang instan. Oke, terima kasih ketiga narasumber saya yang membuat saya terkagum-kagum sore ini, luar biasa sekali. Demikian dari kami berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.